Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Perawatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagian introduction. Langsung kita mulai saja. Pengertian sistem. Sehubungan dengan logistik, sistem dianggap sebagai inti atau nukleus dari elemen-elemen yang terstruktur dan atau diatur sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi fungsinya yang baik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Elemen-elemen dari sistem meliputi semua perlengkapan, fasilitas-fasilitas terkait, material, software, data, pelayanan, dan personil yang dibutuhkan untuk operasi dan pendukung terhadap derajat bahwa hal ini dapat dianggap sebagai self-sufficient entity dalam tujuannya beroperasi di lingkungannya sepanjang siklus waktu yang telah direncanakan. Menurut Ludwig, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antarelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Anatol Raporot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Dan menurut Al-Akov, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Lalu ada pengertian dari reliability. Jadi, reliability dapat didefinisikan dengan simpel yaitu sebagai probability bahwa sistem atau produk akan beroperasi dengan memuaskan pada waktu yang tertentu jika digunakan pada suatu kondisi operasi tertentu. Reliability adalah probabilitas bersyarat pada tingkat kepercayaan tertentu bahwa peralatan akan melakukan fungsi yang dimaksudkan pertama dengan memuaskan atau tanpa kegagalan dengan batas kinerja yang ditentukan pada usia tertentu untuk jangka waktu tertentu, periode fungsi, atau waktu misi. Ketika digunakan dengan cara dan untuk tujuan yang dimaksudkan saat beroperasi di bawah aplikasi tertentu dan lingkungan operasi dengan tingkat stres yang terkait. Lalu ada definisi dari perawatan. Perawatan didefinisikan sebagai suatu kegiatan merawat fasilitas sehingga fasilitas tersebut berada pada kondisi siap pakai sesuai kebutuhan. Dengan kata lain, perawatan adalah kegiatan atau effort dalam rangka mengupayakan fasilitas produksi berada pada kondisi atau kemampuan produksi yang dikehendaki. Oke, sekarang kita masuk ke perawatan dan siklus hidup. Jadi setiap peralatan atau fasilitas yang digunakan akan berkurang daya gunanya dari hari ke hari. Penurunan daya guna ini umumnya disebabkan oleh gesekan yang mengakibatkan suku barang yang saling bergesek tersebut menjadi aus. Contohnya gear ketika mereka bertabrakan dan ada suhu panas yang tinggi, maka akan lama-kelamaan akan haus. Nah, pengausan bisa disebabkan oleh gesekan yang terjadi antara benda padat dengan benda padat lainnya, benda cair atau gas. Penurunan daya guna ini harus dikontrol dengan diinspeksi secara berkala untuk menentukan apakah suku cadang yang aus tersebut perlu diganti dengan yang baru atau tidak. Jika keputusan harus diambil pada saat inspeksi dilaksanakan saat satu faktor yang lain dipertimbangkan, sewaktu mengambil keputusan penggantian adalah dengan melihat produk atau hasil yang diberikan oleh suku barang. Nah, di gambar satu ini menunjukkan siklus hidup suatu fasilitas. Siklusnya dimulai dengan investasi pengadaan fasilitas, lalu setelah diinstalasi dengan baik dan betul, fasilitas tersebut kemudian digunakan selama pemakaian, inspeksi, dan perawatan atas fasilitas yang merupakan bagian dari pemeliharaan terencana dilakukan secara berkala. Setelah inspeksi, harus ada keputusan tentang usaha-usaha apa dalam pemeliharaan yang harus dilakukan. Apabila penggantian suku barang dibutuhkan ataupun terjadi kerusakan, maka dilakukan perbaikan. Jika tidak, fasilitas dipakai kembali. Siklus pemakaian inspeksi, perbaikan atau perawatan pemakaian dijalani oleh suatu fasilitas secara berulang-ulang sampai suatu saat di mana fasilitas tersebut tidak sanggup
lagi untuk memberikan hasil sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini berarti fasilitas tersebut tidak bisa digunakan lagi atau batas umurnya sudah tercapai. Nah, selanjutnya ini ada di gambar 3.2. Nah, gambar ini mengasumsikan bahwa selama pemakaian fasilitas sama sekali tidak ada pemeliharaan yang dilaksanakan. Dalam kurun waktu dari T1 sampai T2, semua perencanaan pengadaan diproses sampai selesai. Di sini ditentukan tipe, spesifikasi, harga fasilitas yang digunakan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pengadaan fasilitas. Lalu dari T2 ke T3 ini dilakukan pemesanan, pembelian, dan instalasi fasilitas ke dalam lingkungan kerja. Pada waktu T3, fasilitas telah dipasang dan siap dipakai. Nah, daya guna atau keadaan fasilitas segera menurun begitu pemakaian fasilitas dimulai. Dalam kurun waktu T3 sampai T4, daya gunanya terus merosot hingga fasilitas tersebut tidak bisa digunakan lagi sesuai dengan kebutuhan. Fasilitas tersebut kemudian bisa dirubah dan atau dipakai untuk tujuan lain. Tanpa pemeliharaan, waktu pemakaian T3 sampai T4 ini bisa sangat pendek sekali. Nah, lanjut ini gambar 3.3. Ditunjukkan bahwa umur atau waktu pemakaian fasilitas yang dirawat ini menjadi lebih panjang dibanding dengan fasilitas yang tidak dirawat seperti gambar sebelumnya. Perawatan fasilitas pada gambar di sini dilaksanakan pada titik waktu TX. Nah, ini bisa kita lihat TX yang dimana bisa kita kenal melalui penyimpangan kurva yang terjadi. Hasil perawatan yang dilakukan adalah daya guna fasilitas yang menjadi tinggi kembali, lalu kurva titik-titik menunjukkan keadaan fasilitas tanpa perawatan. Sedangkan kurva garis bersambung menunjukkan keadaan fasilitas yang dirawat. Keuntungan waktu pemakaian yang diperoleh atas hasil perawatan adalah T5. Nah, dikurangi dengan T4. Nah, dengan perawatan yang teratur dan berkala, keuntungan waktu pemakaian diperoleh akan semakin besar. Nah, kita lanjut ini di gambar 3.4 ini siklus hidup fasilitas dengan perbaikan korektif. Jadi ini grafik ini memperlihatkan perbedaan antara fasilitas yang tidak diperbaiki secara terencana dengan fasilitas yang diperbaiki secara terencana atau perbaikan korektif. Perbaikan korektif biasanya dilakukan atas hasil inspeksi. Kurva garis bersambung menunjukkan keadaan fasilitas yang diperbaiki secara terencana, yakni pada waktu TX, sedangkan kurva garis terputus-putus mewakili fasilitas yang tidak diperbaiki. Keuntungan waktu pemakaian yang diperoleh yaitu T5 dikurangi T4. Nah, setiap perbaikan yang dilakukan akan memperbaiki pula daya guna fasilitas. Hal ini ditunjukkan dengan lonjakan kurva di waktu TX. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan fasilitas disebut waktu nganggur atau kita sebutnya downtime. Dan besarnya ini TX dikurangi T aksen. Lalu kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini siklus hidup dengan breakdown. Nah, gambar ini memperlihatkan keadaan suatu fasilitas yang diakibatkan oleh terjadinya breakdown atau halangan kerja pada titik waktu TX. Nah, breakdown yang parah bisa membuat fasilitas tidak bisa lagi berguna seperti yang diharapkan. Efek samping dari breakdown adalah penurunan daya guna yang drastis. Ini mengakibatkan umur fasilitas menjadi lebih pendek seperti yang terlihat di gambar 3.5. Nah, pada gambar tersebut, waktu pemakaian yang dirugikan oleh breakdown adalah sebesar T5 dikurangi T4. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perawatan untuk pabrik. Nah, perawatan pabrik dan peralatan dalam tatanan kerja yang baik sangat penting untuk mencapai tingkat kualitas dan keandalan tertentu, serta kerja yang efektif dan efisien. Sistem yang paling baik pun tidak akan bekerja secara memuaskan kecuali dipelihara.
Biaya kerusakan dalam sistem dapat menjadi sangat tinggi, tidak hanya dalam arti keuangan, tetapi juga dalam bentuk moral pegawai dan buruknya hubungan dengan para langganan. Tenaga kerja dan bahan-bahan juga harus dipelihara melalui latihan, motivasi, perawatan, kesehatan, dan bahkan rekreasi untuk orang-orang serta penyimpanan dan penanganan yang baik untuk bahan-bahan. Nah, materi terakhir kita. Nah, di sini ada jenis-jenis kegiatan. Nah, secara umum ada 2 kebijakan perawatan yang umumnya dikenal dalam dunia industri, yaitu schedule maintenance atau perawatan terencana atau terjadwal, dan unscheduled perawatan, yang dimana perawatan ini tidak terencana atau terjadwal. Nah, berdasarkan gambar ini, memperlihatkan kedua kebijakan tersebut berikut sifat-sifat kegiatan yang dicakupinya: perawatan pencegahan atau preventive maintenance, dan perawatan kerusakan corrective maintenance, breakdown maintenance. Pada perawatan pencegahan terdiri juga dari kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebaik-baiknya perawatan pencegahan dilaksanakan, perawatan kerusakan akan tetap ada, hanya saja tingkatannya minim. Nah, terdapat beberapa macam kegiatan perawatan yang umumnya dilakukan dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut, yang antara lain yaitu servicing, rutin, perbaikan, penggantian komponen, dan juga overhaul. Nah, lalu selanjutnya, di samping kebijakan yang tersebut di atas, dunia perawatan juga mengenal hal-hal lain yang sering disebut sebagai kebijakan perawatan. Yang pertama ini ada perawatan melalui pemeriksaan atau maintenance by inspection. Jadi ini dilakukan pemeriksaan cermat, dilakukan pada saat-saat yang telah ditentukan untuk menilai kondisi fasilitas atau sistem. Hasil pemeriksaan ini membawa pada keputusan perlu tidaknya dilakukan tindakan perawatan yang sebenarnya tidak perlu atau dapat ditunda sampai keadaan memang membutuhkannya. Sehingga kebijakan ini disebut juga sebagai perawatan berdasarkan keadaan. Lalu yang kedua, ada peremajaan sistem atau fasilitas. Nah, yaitu menyisihkan suatu fasilitas yang telah tidak ekonomis lagi dan menggantikannya dengan yang baru. Untuk itu perlu ditetapkan kapan saat-saat yang tepat untuk penggantian. Lalu yang ketiga ini merubah rancangan untuk perawatan. Hal ini dilakukan dengan mengubah rancangan fasilitas sehingga mengurangi kebutuhan akan tindakan perawatan. Sasaran pertama terutama dimaksud untuk meningkatkan maintainability fasilitas. Sedangkan sasaran kedua dilakukan antara lain dengan memperbaiki mutu komponen atau menambah suatu komponen cadangan pada komponen kritis yang sudah ada. Dan sasaran terakhirnya mengadakan sistem redundan atau redundant system. Nah, yang terakhir ada menyediakan persediaan penyangga atau buffer storage pada kebijakan perawatan lainnya yang dipakai. Di sini suatu ruangan disediakan dalam ukuran tertentu antara dua proses berurutan dengan maksud memberi tempat kepada produk-produk dari proses sebelumnya. Jika proses sebelumnya tidak menerima karena sedang mengalami aktivitas perawatan, pada giliran persediaan ini akan diambil oleh proses berikutnya. Jika tidak mendapatkan pasokan dari proses sebelumnya yang sedang mengalami aktivitas perawatan, dengan demikian kelancaran aliran akan lebih terjaga dari kerusakan sistem dalam rangkaian proses yang dilaluinya. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.